Halo Sobat Mancing-Mania, saya Deddy Nakdalung. Oke, konten hari ini ada dari Gtech Mighty Power. Oke, jadi Gtech Mighty Power ini barusan saya cek di toko online itu di kisaran 800 hingga 1.100.000. Jadi berada di kisaran interval demikian. Jadi di harga 800 hingga 1,1 jutaan. Bagaimana Gtech Mighty Power ini memberikan fitur serta fasilitas yang ada di dalamnya. Kalau dari sisi penampilan ini beda dari Gtech pada umumnya. Oke, kalau Gtech pada umumnya kan bentuknya ramping, kemudian putarannya terasa sangat ringan sekali. Nah, kalau ini terasa tebal ya, tebal dan bongsor gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi penampilan oke sih ini. Dan terasa lebih berat daripada Gtech pada umumnya. Oke, karena bodinya gede gini. Ini yang ukuran 5000. Oke, Mighty Power 5000. Dan langsung saja saya akan cek bagian dalamnya. Karena ini beda dengan Gtech pada umumnya ya, yang sering diservis, yang sering saya review. Ini terlihat gede dia, besar dan berat. Apakah sistem gear di dalamnya, kemudian sistem rotasinya apakah sama dengan Gtech pada umumnya? Sekarang kita akan cek semua. Nah, ini oke, dia pakai bushing di sini. Pakai bushing, rollernya memang aman, tanpa karatan. Ini malah ininya karatan ya. Ini karatan ya. Nah, oke. Perlunya pengecekan dan servis tentu saja seperti ini. Untuk pembersihan, untuk pelumasan dan lain sebagainya. Oke, itu daripada handle-nya. Dia engsel seperti ini, kemudian disupport oleh dua bushing plastik dia. Oke, kemudian ini knob drag washernya itu ada gininya dia, ada penutup karetnya. Selanjutnya kita cek komponen drag washer. Ini pakai Carbon-Tex dia. Oke, sudah pakai Carbon-Tex. Kemudian di sini ini disupport oleh bushing juga. Nah, seperti ini. Ini bushing ya. Oke, kemudian klikernya masih sama seperti Gtech. Pada umumnya dia pakai model clicker seperti ini, cuman ini pinnya kok nggak ada. Ini harusnya ada pin di sini. Saya nggak ngelihat ada pin di sini. Ini juga bekas karet pengaman pinnya lepas nih. Oh, ini pinnya jatuh dia. Oke. Kemudian lanjut lagi ke bagian rotor. Oke, di bagian rotor jadi Gtech pada umumnya untuk baut rotornya seperti ini dia. Jadi ada floating system dengan menaruh bearing di sini. Oke. Jadi asnya ini dia tidak gesekan dengan bautnya. Kalaupun gesekan dia ada bearingnya, sehingga
Itu membuat putarannya jadi sangat lancar dan ringan sekali, seperti itu. Oke, selanjutnya ini line roller. Ini line roller pakai bushing juga ini. Oke, line roller pakai bushing. Kemudian ini bail armnya. Dia bail armnya ditaruh di sebelahnya, bukan di area line roller. Oke, di sebelahnya sini. Di sebelah sini dia. Nih. Kalau pada umumnya line roller kan di sini dia, di komponen dekat. Maksud saya bail armnya ditaruh di dekat komponen line roller. Nah, kalau ini kebalikannya. Hal seperti ini biasanya diterapkan di reel Shimano sih, Shimano kayak Shimano Stradi kayak gitu. Sedangkan lever tripnya baru ditaruh di komponen bail arm berserta line roller. Nah, seperti ini dia. Ini rotornya metal ya. Nah, jadi makanya berat sekali tadi, terasa kok sangat berat sekali dan tebal dia kayak gini. Oke, kemudian lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, untuk di clutch one way-nya di sini pinggirannya ketutup, atasnya kebuka seperti itu, tidak masalah selama greasingnya bagus. Nah, di sini kan di greasing nih, ini kelihatan nih, cuma kurang rata ya. Kalau di greasingnya bagus, dia sedikit lebih aman seperti itu. Oke, langsung saya buka saja. Oke, ini covernya. Di sini tidak pakai peer, dia tidak pakai peer on off, jadi permanen seperti ini. Permanen. Kemudian clutch one way-nya dia seperti ini, seperti punya pen dengan disupport dua bearing atas bawah pada pinion. Ini bagus ini untuk di sininya, di bagian clutch one way-nya kuat dia jadinya. Oke, lanjut lagi ke bagian body. Ini saya akan bukain semua. Body cover, kemudian baut body semua. Oke, langsung dibuka side plate-nya. Nah, seperti ini dia. Ini juga full metal. Full metal ini di body dan side plate-nya.
shaftnya, kemudian gearnya, kemudian di sini ada slider guide serta lokomotif slidernya, kemudian kita lihat oscillating gearnya. Oke, ada support satu bearing. Nah, jadi seperti inilah GTEC Mighty Power. Oke, secara keseluruhan ini bagus sih menurut saya di harga 800 hingga 1 juta. Artinya sudah masuk dia dengan fasilitas yang diberikan seperti ini. Meskipun di beberapa bagian masih terlihat ngirit-ngirit sih, nanggung. Ngirit-ngirit, mungkin budgetnya juga. Di sini diberikan bushing ini adalah plus minus. Oke. Di satu sisi bushing keuntungannya adalah menghindari risiko karatan, tapi kalau dari segi halus dan lancarnya putaran biasanya masih kalah dengan bearing seperti itu. Jadi antara bushing ataupun bearing yang digunakan di sini itu tidak masalah. Karena di reel kelas Shimano seperti Saragossa, Speros itu di sini pun juga menggunakan bushing dia. Putarannya pun lancar-lancar aja selama kualitas bushingnya ini bagus. Nah, kalau bushing sekelas GTEC ini saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Oke, itu di bagian handle-nya. Kemudian ini juga bisa diganti-ganti, enak dia tidak permanen. Jadi kalau nggak suka yang ini diganti apa, itu bisa diganti dia. Kemudian dari komponen drag washer ini juga sudah oke. Pakai Carbontech, kita tahu kalau Carbontech itu memang kualitas durability-nya menang dia. Dengan gesekan ekstrim, dia tidak cepat rusak. Beda dengan felt. Kalau felt kan sering berserabut gitu dia. Makanya dari setiap review saya, penggunaan bahan Carbontech itu selalu menjadi prioritas. Meskipun kalau di reel murah, Carbontech-nya itu beda-beda kelas kok. Beda dia. Jadi Carbontech reel 300 ribuan dengan Carbontech-nya Shimano yang misalnya Shimano Ultegra itu beda dia. Beda komponen serta materialnya seperti itu. Oke. Di bagian spool ada support roller tapi dia pakai bushing. Nah, seperti ini, 2 bushing. Kemudian di clicker standar seperti GTEC pada umumnya. Nah, ini ada floating systemnya pada bagian rotor nutnya. Sehingga dia mengurangi friction ataupun gesekan antara mineshaft dengan bautnya ini. Jadi mengurangi memang gesekan sehingga putarannya menjadi lebih lancar. Kemudian di area ini, di area rotor ini sudah oke, tidak ada masalah. Dengan bahan rotor metal ini sudah suatu nilai plus juga, terutama untuk extreme fishing ya, fishing dengan fight dengan lawan yang agak besar. Rotor metal seperti ini menjadi salah satu pilihan terbaik. Jadi kita tidak ragu dengan rotor yang goyang-goyang. Sederhananya gini, misalnya ini apa nih bahan rotornya? Ini metal. Oke, saya akan ambil satu contoh sampel reel murah misalnya. Nah, ini reel murah. Pada reel murah biasanya kalau rotornya grapit misalnya kan, grapit yang agak lemes, ketika fight dengan ikan, ininya rotornya itu dia akan goyang seperti ini, ya kan? Terlebih lagi ini kena beban besar ke depan. Beda dengan rotor metal, dia akan kokoh dia. Metal atau karbon yang padat itu menjadi kokoh ketika dia fight dengan ekstrim seperti itu. Meskipun kekurangannya kalau rotor metal ya berat seperti itu. Itu di bagian rotor dengan keseluruhan komponennya sudah oke nih. Lever trip, spring guide tidak masalah. Itu sudah oke. Lanjut lagi ke clutch one way-nya, ini bagus. Dia ala-ala pen Trident Tech, kemudian Ugly Tough itu pakai yang model seperti ini. Jadi simple dan kuat dia. Disupport oleh 2 bearing atas bawah dengan
cover yang cukup menutup di bagian sini. Jadi tertutup di bagian samping, tertutup hanya di bagian atasnya saja. Cukup dilakukan greasing dengan baik, maka ini aman sudah. Kemudian gear, nah ini gearnya tebal. Kalau JTEC kan biasanya tipis-tipis disambung. Kalau ini dicor dia. Nah, gearnya bagus, disupport oleh bearing kanan kiri. Kemudian pada oscillating gearnya pun di sini disupport oleh satu bearing. Kemudian di lokomotif slidernya ada slider guide. Ada slider guide di sini sebagai lintasan lokomotifnya. Kemudian di bagian atas juga diamankan dengan plat stainless ini. Oke, dari keseluruhan yang saya bahas dari handle hingga ke dalam body, maka JTEC Mighty Power ini rekomend dia di harga 800 hingga 1 juta. Oke, kalau ada Maturity, ada Silver Race, kemudian ada reel-reel lainnya yang sering saya bahas, maka sekarang ada lagi JTEC Mighty Power yang bisa menjadi rekomendasi di harga sedemikian. Oke, 800 bingung cari-cari, nyari Silver Race nggak ketemu, nyari Maturity nggak ketemu, ketemu JTEC Mighty Power, ini bisa jadi pilihan alternatif yang salah satunya terbaik juga di kisaran 800 hingga 1 juta. Oke, semoga informasi saya menjadi informasi terbaik. Minimal Anda tahu dengan detail dan lebih banyak sebelum Anda memutuskan untuk beli reel yang mana. Saya Deddy Nakdalung, masih tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.